Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiyatil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alikum. Anak-anakku semua kelas 10 IPS SMA ITU Labab, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Bapak yang akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amin. Ya Allah, berilah kami ilmu dan berilah kami pemahaman, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku juga ridho Muhammad menjadi nabiku. Baiklah anakku semua, kita ke materi. Setelah materi kemarin tentang faktor-faktor produksi, kita sekarang akan membahas tentang teori perilaku produsen. Ya, kita ketahui bahwa produsen itu akan mengeluarkan produksi. Di sana tentang ada pengolahan semuanya, pengolahan bahan-bahan produksi, sehingga para ahli ekonomi itu membuat sebuah teori untuk bagaimana perilaku produsen yang sesungguhnya atau yang seharusnya agar menghasilkan suatu barang atau suatu produksi yang baik untuk konsumen ya. Anakku semua, kita ketahui bersama dalam sebuah produksi atau produksi produsen itu banyak faktor-faktor memerlukan faktor produksi, antara lain seperti yang kemarin kita ulas, faktor produksi alam, faktor produksi nakar atau tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi skill. Nah, ini semuanya dijadikan sebuah input atau masukan, dan diolahnya akan keluar menjadi output atau barang yang akan disalurkan kepada konsumen. Input keluaran menjadi output, langsung dipasarkan kepada konsumen. Bapak ambil contoh sebuah proses produksi mebel. Nah, apa inputnya dari sebuah produksi pabrik mebel? Inputnya adalah satu papan bahan baku ini, terus cat, pelitur, mesin, tenaga kerja, dan bangunan. Ya. Outputnya apa? Dia akan mengeluarkan barang jadi sebuah meja, kursi, lemari, dan lain-lain berupa barang-barang mebler. Nah, penggabungan semua output dan input ini, masukan dan keluaran ini disebut dengan proses produksi. Ya, jadi proses produksi ini adalah pekerjaan semua ini, pekerjaan papan, pembelian papan, cat, pelitur, mesin, tenaga kerja, dan bangunan, sehingga diolah menjadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Itu adalah sebuah proses produksi. Nah, dalam sebuah proses produksi, kita tentu akan ingin mengetahui apakah itu perilaku produsen. Perilaku produsen yang paling utama itu ada 3. Yang pertama, produsen menghasilkan barang atau jasa dengan modal sedikit mungkin. Nah, itu perilaku produsen. Kita mengolah untuk menghasilkan sebuah barang dan jasa dengan modal sedikit mungkin. Tapi nanti untungnya atau keuntungannya sebesar mungkin. Itu prinsip ekonomi, dan ini dijalankan di sini dalam perilaku produsen. Yang kedua, produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Contohnya, kalau harga faktor produksi naik, maka harga pokok produksi ikut naik. Yang dimaksud dengan harga pokok produksi ini adalah barang yang sudah jadi yang akan dikeluarkan pada konsumen, itu ada harganya. Bapak kasih ilustrasi seperti ini. Ketika kita membuat sebuah meja dalam sebuah pabrik mebel, produsen akan menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Nah, inputnya ini papannya itu misalnya Rp1.000.
catnya Rp1.000, pelitur Rp1.000, mesin Rp1.000, nah, tenaga kerjanya dibayar Rp1.000, bangunannya misalnya Rp1.000, sehingga perlu dana Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000. Seandainya harga faktor produksi naik, nah ini misalnya tenaga kerja tidak mau dibayar 1.000, dia mintanya naik 2.000. Ini kan harganya sini menjadi Rp6.000, tadinya awalnya Rp6.000. Ketika ini minta kenaikan, naik, otomatis kita menjual sebuah meja itu dari tadinya harga Rp6.000, karena naik 1.000 menjadi Rp7.000. Nah ini penetapan biaya produsen berdasarkan input hasil apa yang mau diinputnya itu, untuk sehingga keluarannya atau outputnya menjadi naik atau harga pokoknya ini menjadi naik. Ya. Yang ketiga, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen atau tren yang diminati. Nah, ini perilaku produsen. Seorang produsen harus jeli melihat apa pangsa pasar yang sekarang sedang tren. Nah, gini. Tentu saja, Bapak kembali lagi ke proses produksi mebel. Nah, kita harus mengikuti apa keinginan konsumen atau tren yang sedang diminati zaman sekarang. Contohnya, kalau waktu dulu kita membuat meja belajar itu yang biasa saja, sekarang kita seorang produsen harus jeli meja belajar yang seperti apa yang menjadi tren anak sekarang. Nah, tentu saja meja belajar yang di sana akan memuat semua kebutuhan belajar di zaman sekarang. Tentu saja di sana ada tempat komputernya, tempat laptopnya, atau tempat chargernya, tempat buku-bukunya, sehingga membuat sebuah produksi meja belajar itu sesuaikan dengan tren yang sedang diminati zaman sekarang. Karena kalau kita mengikuti tren zaman dulu dengan meja yang zaman dulu meja belajar, tentu ini tidak akan laku di pasaran. Perilaku produsen nomor 3, mengikuti tren yang sedang diminati. Perilaku produsen agar barangnya keluar banyak atau dibeli banyak oleh konsumen, dia harus tidak memberatkan konsumen. Yaitu maksudnya begini, bahwa bahan bakunya itu sesuai dengan keinginan harga konsumen. Jangan kita kasih bahan baku yang murah, akhirnya memberatkan konsumen dengan pasang harga yang tinggi. Nah, itu tidak boleh. Perilaku perilaku produsen agar barangnya laku. Selanjutnya adalah tidak merugikan produsen. Ini perilaku produsen. Ini tidak merugikan diri sendiri, ya. Kita harus melihat membuat meja, memproduksi meja yang banyak. Kalau tidak sesuai dengan tren yang diminati, tentu akan merugikan diri sendiri karena barangnya itu menjadi tidak laku. Terus, bagaimana kita mengetahui perilaku produsen? Ada beberapa tahap bagaimana kita mengetahui perilaku produsen dari perilaku produsen ini. A atau yang pertama, klasifikasi faktor produksi atau menggolongkan semua faktor produksi. Ini faktor produksi itu produksi alam, produksi tenaga kerja, produksi modal, produksi skill. Kita klasifikasikan, ya. Klasifikasi faktor produksi ada dua macam. Yang pertama, faktor produksi tetap. Yang kedua, faktor produksi variabel, ya. Faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Apakah faktor produksi tetap itu? Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Nah, contohnya adalah bangunan, mesin, kendaraan, ini tidak dapat dirubah dalam waktu tertentu. Faktor produksi ini
diklasifikasikan untuk mengetahui perilaku produsen. Yang kedua adalah faktor produksi variabel. Adalah faktor produksi yang dapat diubah dalam jangka pendek. Contohnya tenaga kerja dan bahan baku. Ketika ada tenaga kerja kita bisa rubah, misalnya dalam jangka waktu cepat kita bisa merubah tenaga kerja. Ketika tenaga kerja tersebut sakit atau cuti, kita bisa cepat mencari tenaga yang lainnya sehingga produksi tidak terkendala. Terus bahan baku juga kita bisa cari bahan baku yang alternatif sehingga produksi juga tidak terkendala. Lain kalau misalnya kita harus mencari bangunan lagi, tentu akan membutuhkan waktu yang lama, mesin atau kendaraan tentu kita akan membutuhkan waktu yang lama dalam perubahannya. Kalau misalnya untuk dirubah, itu contoh mengetahui perilaku produsen. Kita coba dengan pembahasan lain, yaitu keputusan produsen berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dibedakan atas dua jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Nah, Bapak ilustrasikan seperti ini ya. Ketika kita produsen membuat keputusan untuk berkaitan dengan penggunaan faktor produksi, bisa memakai beberapa cara. Misal kalau kita ada perubahan jangka pendek nih ya, kalau ada perubahan jangka pendek, faktornya adalah satu faktor produksi ditambah satu atau beberapa faktor produksi modal. Bapak ilustrasikan tentang satu faktor produksi, contohnya modal. Punya modalnya 10 juta rupiah ditambah menjadi 25 juta rupiah ya. Ditambah beberapa faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel itu adalah tenaga kerja dan bahan baku. Nah, ini bagaimana caranya keputusan produsen untuk menggunakan jangka waktu yang pendek ini. Ketika ada tenaga kerja dengan penambahan modal, tentu akan menambah tenaga kerja. Kita menambah tenaga kerja lagi dengan variabel, menambah variabel satu tenaga kerja di sini sehingga membuat produksi menjadi bertambah. Itu jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya, contohnya, nah ini semua faktor produksi itu berubah semuanya. Kalau tadi hanya satu faktor produksi ditambah satu atau beberapa variabel faktor produksi variabel, kalau dalam jangka panjang untuk keputusan produsen itu berkaitan dengan penggunaan faktor produksi, jangka panjang itu semua variabelnya akan berubah. Tenaga kerja berubah, bahan baku berubah, bangunan dan mesin serta kendaraan juga berubah. Itu tentu akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan suatu produksi yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini tentang teori perilaku produsen ya. Baru sampai A, nanti ada sampai klasifikasi atau mengetahui perilaku produsen itu sampai kepada ada 4 cara atau 4 variabel. Kita baru sampai di faktor variabel A. Baiklah anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.